Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Alwan Maulana Firdaus, dengan NIM 12270500017 dari kelas mata kuliah Praktikum Sistem Multimedia kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum saya pada mata kuliah Praktikum Sistem Multimedia untuk pertemuan minggu ke-6. Oke, yang pertama di sini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk yang pertama itu menambahkan efek fade in dan fade out pada minimal 2 file audio dengan durasi yang berbeda. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengubah kecepatan playback menjadi 0,75 kali dan 1,5 kali, kemudian dibandingkan hasilnya. Kemudian mensimulasikan kasus penggunaan fade in untuk pembukaan podcast dan fade out untuk penutup. Kemudian yang keempat, menggabungkan efek fade dengan perubahan tempo dan analisis hasil audio. Tugas yang kelima yaitu explore cara membuat interface sederhana untuk playback audio menggunakan Streamlit. Dan yang terakhir ada diwajibkan untuk melaporkan hasil eksperimen dalam bentuk narasi dan menyertakan visualisasi waveform. Langsung saja untuk representasi. Di sini saya langsung berhasil menggunakan Streamlit. Karena di sini dan di Streamlit sendiri kita bisa langsung mengatur audio yang telah diproses sebelumnya, dan beserta menampilkan waveform untuk setiap masing-masing audio yang waveform dari hasil audio yang telah diproses tersebut. Oke, langsung ke pembahasannya. Yang pertama, di sini tugas yang pertama yaitu kita mewajibkan untuk menerapkan efek fade in dan fade out pada minimal 2 file audio dengan durasi yang berbeda. Di sini saya mengaplikasinya pada 2 file audio yang berbeda. Untuk yang pertama saya menggunakan audio 1 underscore fade mp3. Nah, ini untuk audio yang pertama dengan durasinya durasinya 25 detik. Di sini saya menerapkan efek fade in untuk 2 detik dan fade outnya 3 detik. Bisa dilihat waveformnya. Ini untuk audio yang pertama. Lalu untuk yang audio kedua saya menggunakan audio file dengan durasi sekitar dengan durasi 65 detik. Mohon ditunggu. Nah, waveformnya juga menyesuaikan. Langsung kita coba putar. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengubah kecepatan playback menjadi 0,75 kali dan 1,5 kali. Nah, untuk playback sendiri saya ada satu mengaplikasinya pada satu file audio, kemudian mengekspornya menjadi 2 jenis. Yang pertama ada audio slow, audio fast untuk yang playbacknya 1,5 kali, dan yang kedua ada audio slow untuk yang playbacknya diubah menjadi 0,75 kali. Langsung masuk kita audio fast terlebih dahulu. Saya menggunakan file audio yang berdurasi 33 detik. 22 deh. Langsung kita coba putar.
yang playbacknya jadi 1,5 kali, kemudian untuk yang keduanya ada untuk playbacknya untuk yang 0,75 kali. Iya, bisa kita lihat juga tadi, iya. Nah, ini untuk yang 0,75 kali. Nah, oke. Untuk kuis yang kedua. Nah, untuk yang ketiga di sini saya diwajibkan untuk mensimulasikan kasus penggunaan fade in untuk membuat podcast dan fade out untuk penutupnya. Nah, saya aplikasikan, sudah lakukan, dan hasilnya itu tertera pada file podcast _fade _simulation mp3. Mari kita buka. Nah, ini gabungannya. Jadi yang audio yang tadi setelah di fade itu digabungkan. Bisa kita putar. Itu untuk tugas yang ketiga. Kemudian tugas yang keempat itu menggabungkan efek fade dengan perubahan tempo dan menganalisis hasil audionya. Nah, jadi fade dan perubahan tempo yang tadi, yang perubahan tempo itu yang playback, jadi itu digabungkan. Nah, itu saya telah terapkan pada dengan menghasilkan dua file baru, yaitu yang pertama ada audio fade untuk yang versi slow, kemudian ada yang untuk audio fade versi face-nya. Disimpan diekspor dalam bentuk filenya itu WAV. Oke, nah kita lihat untuk yang pertama ada audio fade slow. Nah, ini untuk yang versi slow-nya. Jadi audio yang telah di fade kemudian menggunakan tempo yang lebih slow. Kita lihat. Bisa ibu. Nah, oke. Nah, kemudian audio yang setelah di fade tapi yang versi face-nya kita putar. Nah, ini bisa gitu. Oke, tugas yang keempat telah dipresentasikan. Nah, kemudian masuk ke perintah yang kelima, yaitu mengeksplor cara membuat interface sederhana untuk playback audio yang menggunakan Streamlit. Nah, di sini saya telah berhasil menggunakan Streamlit. Nah, untuk menggunakan Streamlit sendiri, saya ini menggunakan environment dari Anaconda. Jadi ntar untuk tutorial mungkin bisa lebih cari di internet, cuman nantinya apabila kita berhasil, nah jadi si Streamlit ini akan dijalankan pada localhost dengan kode 28501. Nah, kemudian tidak lupa juga kalau dalam praktikum kali ini kita diwajibkan untuk mengenal FM PNG. Nah, jadi ini tidak hanya FM. Nah, jadi si FM PNG ini sendiri
Kebetulan kalau di praktikum versi saya sendiri, saya telah menginstalnya di environment Conda-nya juga. Jadi saya juga menginstal FFmpeg-nya pada environment Conda. Nah, sebentar. Oke. Seperti itu. Kemudian, nah, karena FFmpeg yang telah install dan Streamlit-nya juga berhasil diinstal juga, makanya pada video kali ini tuh saya bisa menampilkan interface dari Streamlit, dan juga di sini saya bisa memutar file audio yang sebelumnya telah diproses. Ini juga sebenarnya di penggunaan di layar belakang sendiri itu ini ada fungsi FFmpeg yang mendukung untuk menjalankan atau memutar file audio yang telah diproses seperti itu. Ya, kurang lebih. Nah, kemudian ada perintah yang terakhir, yaitu ke-6. Nah, ini melaporkan hasil eksperimen dalam bentuk narasi dan visualisasi waveform. Nah, ini untuk waveformnya sendiri bisa dilihat selama tadi saya presentasikan. Si file audionya sendiri, si waveformnya sendiri itu menyesuaikan dengan audio yang telah diputar. Nah, kemudian untuk jadi eksperimen itu tuh apa aja yang terjadi. Nah, yang pertama tuh diulang. Jadi selama eksperimen ini sendiri tuh apa saja yang telah saya lakukan selama presentasi tadi. Nah, yang pertama itu saya menerapkan efek fade in dan fade out, yang dimana hasilnya tuh bahwa si audio yang telah diproses itu memiliki kesan transisi yang lebih halus di awal dan di akhir audio. Jadi pas di awal dan di akhirnya tuh si audionya tuh lebih halus atau lebih pelan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu bahwa di sini saya telah menerapkan perubahan tempo yang menghasilkan audio yang bervariasi, baik bisa digunakan untuk mempercepat atau memperlambat beserta efek dramatis atau naratifnya. Nah, kemudian terakhir yaitu yang saya terapkan pada praktikum kali ini, yaitu saya dapat menerapkan antarmuka Streamlit yang mempermudah eksplorasi audio dengan kontrol pemutaran dan visualisasi waveform. Sebagai tambahan, pada eksplorasi kontrol pemutaran audio juga ini saya didukung oleh FFmpeg yang sebelumnya saya telah install di environment Conda saya, beserta library Python yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.